Film ini bernama Jobs. Yap, film ini diambil dari kisah nyata seorang tokoh revolusioner bernama Steve Jobs. Siapa sih dari kalian yang gak kenal iPhone? Ya, si Jobs ini adalah pencipta iPhone guys. Dan gue yakin kalau kalian suruh milih Android apa iPhone, kalian milihnya iPhone. Karena ya, you know lah, iPhone tuh bergengsi banget guys. RAM 2GB di iPhone aja setara dengan RAM 4GB di Android. Yuk lanjut filmnya. Di awal film diceritakan bahwa si Steve Jobs adalah anak kuliahan yang mendapat beasiswa karena kepintarannya. Dia bisa dibilang cukup terkenal karena kejeniusannya guys. Tapi sayangnya si Steve Jobs ini adalah orang yang suka kebebasan. Dia tuh gak pernah mandi, kemana-mana nyeker, rambut berantakan, badan yang bau, dan seks bebas narkoba. Pokoknya dia tuh parah guys. Dan sampailah di saat ia pergi sama temennya yang bernama Daniel ke India. Nah di India itu dia itu cuma mau mencari jati dirinya guys. Karena ia ngerasa hidupnya gak punya tujuan. Dia selalu ngerasa kosong dan dia juga selalu nangis kalau inget dulu dia waktu bayi dia tuh dibuang sama orang tuanya sendiri. Dan dia pun sekarang diasuh oleh orang tua angkatnya. Di India ini dia hanya ingin bertemu dengan seorang biksu dan mencari kedamaian. Si biksu itu pun bilang kesederhanaan akan melepaskan kita dari dunia yang rumit. Dan si Steve pun terus menerus memikirkan perkataan dari biksu tersebut. Dan akhirnya si Steve pun pulang. Dia tuh berhenti kuliah, berhenti narkoba, dan sekarang dia bekerja di sebuah perusahaan game. Dan tapi di sini teknisinya nggak bisa ngikutin apa yang si Steve mau. Dia tuh mau game yang berwarna, tapi si tekniknya tuh nggak bisa guys. Dia tuh cuma bisa bikin yang hitam putih. Gak ada yang paham deh sama maunya si Steve ini. Dan akhirnya si kepala kantor menghampiri si Steve. Dia tuh bilang bahwa orang yang kerja sama Steve tuh ngeluh semua karena permintaan si Steve tuh yang aneh-aneh. Akhirnya si Steve pun bilang ke kepala kantor itu bahwa dia mau sebuah project game baru. Dan dia bakal ngerjain sendiri project itu. Dan dia berjanji bakalan bikin sebuah game terbaik sepanjang sejarah yang pernah ada dia buat. Akhirnya si Steve pun menghubungi sahabatnya bernama Woz untuk membantunya membuat game itu. Dan setelah malam itu akhirnya jadilah sebuah game bernama Breakout. Mungkin dari kita banyak yang gak sadar kita tuh pernah mainin game ini. Dan akhirnya si Steve pun mendapatkan bonus $5.000. Keesokan harinya ia main ke tempat Woz. Dan di sana si Woz lagi ngerakit-rakit perangkat elektronik baru. Tapi si Steve ngeliat ada sesuatu yang menarik nih di atas mejanya si Woz. Woz pun ngejelasin bahwa benda itu adalah ciptaan Woz yang iseng-iseng dia buat. Dan jadilah sebuah komputer desktop rumahan. Di saat dulu komputer cuma bisa dimiliki orang-orang kantor, dan sekarang tuh berpikiran komputer tuh dimiliki semua orang di setiap rumah guys. Di situ si Steve kagum dengan buatannya si Woz, dan di situ si Steve mulai membujuk si Woz untuk membuat project baru dan mencari investor atau pemodal nih guys. Awalnya si Woz tuh kekeh nggak mau, tapi setelah dia bernegosiasi dengan si Woz dan akhirnya si Woz pun mau. Dan sambil di perjalanan dia menuju para investor, mereka tuh berdebat guys, mencari nama yang baik dan tepat dan yang keren untuk project mereka. It needs to be something that you see and you're just like, man, I just gotta have it. Dan terpilihlah Apple. Karena Apple itu melambangkan sebuah kreativitas yang sangat keren. Namun sesampainya di komunitas investor itu gak ada satupun orang yang tertarik dengan ciptaannya si Woz dan si Steve itu guys. Dan waktu si Steve pulang, ada nih satu orang yang nyamperin si Steve, yaitu pemilik toko komputer, dan dia mengajak kerjasama nih guys. Yang saya suka dari si Steve ini, dia itu pinter banget bernegosiasi guys, walaupun dia itu gak sehebat temennya si Woz, seorang teknisi. Karena setiap orang yang bernegosiasi sama si Steve, dia tuh gak bisa nolak guys, saking bagusnya kata-kata dari si Steve. Dan saking bagusnya si Steve ini bernegosiasi, yang tadinya pemilik komputer ini nawar komputer si Steve cuma $250, dan akhirnya bisa deal di $500 nih guys. Keren gak tuh si Steve? Dan akhirnya pemilik toko ini kepikiran kalau ngejual komputer itu terpisah guys, karena untungnya tuh lebih gede, karena tadinya dia tuh ngejualnya tuh paketan guys.
Jadi ngejual keyboardnya sendiri, monitornya sendiri, mouse-nya sendiri, pokoknya dan lain-lain deh perangkat komputer. Yang tadinya si pemilik toko itu nggak kepikiran, dan karena dia bernegosiasi sama si Steve, akhirnya dia tuh punya teknik yang cerdas dari si Steve. Dan akhirnya si Steve dan si Woz itu mulai memproduksi Apple komputer pertamanya yang diberi nama Apple Computer One atau Apple generasi One 1. Nah, Apple komputer pertama itu mereka tuh membuatnya tuh di garasi rumah, guys. Dan untuk mempermudah proyeknya, mereka itu merekrut 3 orang nih guys, yang bernama Bill, Trish, dan sahabatnya sendiri yang mengajak dia ke India, yaitu si Daniel. Dan setelah mereka menjual komputernya yang $500 per unit itu, dan mereka menjual 100 unit guys. Setelah punya uang, mereka tuh mulai melakukan project baru nih, yaitu Apple Computer generasi 2 atau Apple Computer 2. Dan di project tersebut mereka tuh mulai merekrut teknisi baru nih guys, yang tugasnya untuk mendesain komponen-komponen agar lebih rapi. Nah, yang tadinya semua komputer itu berisik, dan sekarang Apple generasi 2 itu meluncurkan komputer yang nyaris tanpa suara nih guys. Nah, setelah komputer Apple II itu jadi, dan si Steve Jobs pun mulai menghubungi para investor yang ada di listnya untuk mengembangkan komputer Apple II-nya itu guys. Namun semua panggilan dari si Steve itu ditolak nih. Gak ada satu investor pun yang mau. Karena ya waktu itu komputer rumahan itu belum populer dibandingkan dengan komputer perkantoran nih. Dan karena semua telepon dari Steve itu ditolak, dan saat Steve sedang stres, tiba-tiba datanglah seorang calon investor bernama Mike itu sampai ngebet-ngebet datang. Dia tuh tergiur oleh tawaran yang diberikan si Steve dengan proyek komputer 2 itu nih guys, yang katanya akan digadang-gadang komputer revolusioner. Dan saat si Mike itu ngelihat kantornya, si Mike tuh kaget guys, karena bukan kantor gedung atau apartemen, karena ya rumah biasa proyek itu dibuat, malah cuman garasi rumah biasa. Awalnya si Mike itu pesimis, tapi karena si Steve ini jago banget cara ngomongnya, dan akhirnya si Mike pun tergiur dan setuju untuk menginvest $300.000 untuk komputer Apple II nih guys. Singkat cerita, komputer Apple II ini meledak di pasaran. Dan boom, Apple kini berubah menjadi perusahaan besar dan teknologi yang lebih canggih. Nah, semenjak itu Apple menjadi perusahaan terbuka nih guys, yang artinya Apple ini perusahaan milik bersama, atau terbuka yang artinya tergantung kepada pemilikan saham. Nah, walaupun si Steve Jobs ini tetap CEO-nya dan pemegang saham terbesar, di perusahaan itu tetap memiliki anggota dewan. Nah, anggota dewan itulah yang akan mewakili para pemegang saham dan akan selalu mengawasi setiap gerak-gerik Steve. Dan ketua dari anggota dewan itu bernama Arthur. Dan di sini kelihatan banget nih guys, si Steve dan Arthur ini sangat sering banget terlibat percekcokan. Oke, singkat cerita, si Steve itu berubah nih guys, dari sifat, sikap, dan lain sebagainya. Dia udah gak punya waktu lagi buat nyapa temennya sendiri yang di awal ngerintis bareng Apple bareng-bareng sama dia. Dan di situ si Steve mulai yakin kalau temennya itu si Woz dan lain-lain udah benar gak berguna guys, karena si Apple sudah memiliki teknisi yang lebih canggih daripada mereka. Dan sekarang si Steve pun kalau lagi marah gampang banget dia mecat karyawannya. Sampai puncaknya, waktu pacar si Steve ini hamil, dia tuh gak percaya dan gak mau bertanggung jawab, dan justru malah mengusir pacarnya itu. Dia benar-benar gak mau ngakuin kalau itu adalah anaknya. Mungkin di sini si Steve itu masih trauma karena dulu dia tuh gak diakuin sama orang tuanya guys. Tapi tanpa sadar dia itu ngelakuin hal yang sama kepada anak kandungnya sendiri guys. Pokoknya si Steve ini benar-benar udah berubah semenjak kesuksesan ini nih. Singkat cerita, kesuksesan Apple ini mulai melejit naik tajam. Bahkan dalam waktu 1 jam aja saham Apple laku sekitar 4,6 juta lembar. Tapi saat si Steve lagi memimpin sebuah proyek bernama Lisa Computer, Arthur dan para dewan lainnya membuat kebijakan bahwa Steve akan dikeluarkan dari proyek Lisa Computer karena para anggota dewan menilai bahwa Steve sangatlah boros dan selalu ingin menciptakan hal yang aneh-aneh. Walaupun sebelumnya hasil ciptaan Steve itu berhasil sukses, tapi para anggota dewan itu menganggap bahwa proyek yang dilakukan oleh Steve itu untuk komputer Lisa sangatlah boros. Lalu saat mendengar keputusan para dewan mengeluarkan Steve dari proyek Lisa komputer itu, Steve pun kaget dan marah.
Namun mau nggak mau, si Steve harus nerima keputusan itu. Dan di sini si Steve masih owner Apple-nya ya guys. Lebih tepatnya jabatan si Steve ini adalah pimpinan direksi dan pemegang saham terbesar Apple. Cuman semenjak dia nggak megang proyek Lisa komputer itu, dia jadi nggak punya proyek khusus yang dia pegang sendiri nih. Dan akhirnya dia tuh memilih libur atau cuti. Nah, saat ngabisin waktu di rumah itu, Steve mulai merenungi kesalahannya dan kesombongannya di kantor nih guys. Dan di sini si Steve mulai membaca dari surat anaknya yang bernama Lisa. Dan tadinya dia tuh bener-bener gak mau nih baca surat dari anaknya. Mungkin dari nama proyeksi Lisa komputer itu si Steve ambil dari nama anaknya nih guys. Dan mulai dari situ si Steve pun mulai berubah ke arah yang lebih baik. Dan pada suatu waktu nih ada telepon dari si Mike dan dia tuh ditawarin project yang bernama Macintosh. Dan para anggota dewan itu ingin si Steve yang pegang project itu nih guys. Dan akhirnya si Steve kembali ke kantor dengan sikap yang berbeda nih guys. Dia jadi lebih humble, ramah, dan tapi dia juga masih memiliki kreativitas yang sangat tinggi nih guys. Di project Macintosh itu si Steve pun mulai merekrut orang-orang pilihannya yang sebagian besar adalah temannya sendiri yang dulu merintis Apple bareng-bareng, kayak si Chris, Bill, Hulk, dan tentunya si Woz itu sahabat sejatinya sendiri. Akhirnya setelah semua itu jadilah komputer revolusioner terbaru bernama Macintosh. Lalu untuk mensukseskan penjualan Macintosh itu, Steve pun merekrut John Sculley, yaitu presiden minuman bersoda bernama Pepsi yang bergabung dan untuk menjadi CEO di Apple. Awalnya semua ragu apakah si John Sculley ini mau pindah dari Pepsi ke Apple, karena saat si John Sculley itu di Pepsi, dia sangat sukses nih guys. Si John Sculley ini mendapat gelar marketing jenius. Tapi ada kalimat dari si Steve Jobs ini yang membuat si John Sculley ini berubah pikiran dan menerima tawaran dari si Steve ini, yaitu singkat cerita Macintosh pun berhasil di launching untuk pertama kalinya. Dan saat itu semua orang di perusahaan sangat berharap besar kepada produk revolusioner itu. Tapi ternyata gak sesuai yang diharapkan nih guys. Saat penjualan Macintosh itu penjualannya gak memenuhi target dan bisa dibilang gak terlalu laku. Setelah diteliti ternyata penyebabnya ada beberapa faktor nih guys. Faktor yang pertama yaitu karena si John Sculley diam-diam menaikkan harga jual Macintosh tanpa sepengetahuannya si Steve. Di situ si Steve pun marah besar karena harga yang terlalu tinggi dan bakalan nyiksa pembeli. Lalu faktor yang kedua yaitu ternyata si Bill Gates dengan Microsoft-nya juga baru aja meluncing software yang ternyata softwarenya itu sama dengan Macintosh. Dan setelah tahu Microsoft itu telah mencuri karyanya si Steve pun marah besar dan menelepon Bill Gates. Lalu Steve Jobs pun berkata pada Bill Gates bahwa You stole my software, and I can prove it in court. And I'm gonna sue you for every cent that you have ever made. And I will make it my life's mission to see to it that you never, ever make another dollar that I don't first take 90 cents. Nah, dari kejadian itu, si Steve pun menerima kritikan pedas dari para dewan karena proyek Macintosh-nya telah gagal. Dan sampailah di suatu malam saat Steve berusaha keras mencari jalan keluar untuk Macintosh itu, tiba-tiba sahabatnya si Woz pun itu datang. Woz yang sudah merintis Apple dengan Steve di awal itu hanya untuk mengatakan pada Steve bahwa dia berhenti dan keluar dari Apple. Woz pun menjelaskan alasannya keluar dari Apple itu karena dia nggak menikmati lagi pekerjaannya dia di Apple. Dulu saat Woz dan Steve masih muda, sama-sama merintis Apple dengan penuh semangat dan kegembiraan karena merasa pekerjaannya di masa itu adalah sesuatu yang keren. Tapi saat ini Apple sudah berubah, atau lebih tepatnya Steve sudah berubah. Steve udah gak pernah melibatin si Woz lagi. Bahkan si Steve udah gak pernah ngobrol atau nyapa si Woz lagi. Steve cuma sibuk sama dunianya sendiri, cuma memikirkan produk-produk aja dan tanpa memikirkan manusianya. Akhirnya Woz dan Steve pun malam itu berpisah. Lalu beberapa waktu setelah kegagalan Steve di proyek Macintosh itu dan melakukan kerugian Apple sepanjang sejarah, dan akhirnya John Sculley dan para dewan memutuskan untuk mengeluarkan Steve. Saat mendengar itu, Steve pun merasa sangat kecewa karena dia gak pernah nyangka dengan John Sculley, dia itu orang yang dia rekrut sendiri, ternyata bakalan nusuk dia dari belakang.
Lalu sampailah di saat Hawk mengambil suara para dewan untuk memutuskan memilih antara John Sculley dan Steve Jobs untuk memimpin Apple. Dewan pun memberikan suaranya untuk John Sculley, dan tak ada satupun yang mendukung Steve sama sekali. Bahkan si Mike pun, orang yang bareng-bareng merintis Apple bareng si Steve, dia memilih John Sculley. Akhirnya Steve pun resmi ditendang dari Apple. Sampai saat itu berlalu, Steve pun diperlihatkan memulai kehidupan barunya dengan anak-anak dan istrinya, dan dia juga membangun perusahaan komputer baru bernama NeXT. Berbanding terbalik dengan perusahaannya dulu Steve, NeXT yang sukses, Apple justru semakin turun dan harga sahamnya pun anjlok. Akhirnya para dewan pun memutuskan untuk memecat John Sculley, dan semenjak itu kepemimpinan Apple pun terus silih berganti karena belum menemukan orang yang tepat untuk memimpin Apple dan bisa menyelamatkan Apple dari kebangkrutan. Jajaran dewan pun silih berganti dan berganti dengan orang-orang baru, hanya menyisakan si Mike aja sebagai dewan senior di sana. Lalu sampailah di suatu waktu saat Apple menunjukkan kebangkrutannya, semua para anggota dewan pun meminta untuk Steve Jobs kembali memimpin Apple. Sampai saat itu, Steve pun kembali ke Apple dan melakukan perombakan besar. Steve pun menanam kembali visi dan misi awal Apple yang sebelumnya telah hilang. Steve berkata, dia menciptakan Apple untuk revolusioner. Justru saat dia pergi, Apple membuat produk-produk yang tidak bermutu dan sampah. Dan setelah mengembalikan visi misi Apple itu, Steve pun merombak jajaran dewan dan menendang Mike keluar dari Apple, sama seperti yang dilakukan Mike kepada Steve waktu dulu. Steve pun mengubah nama perusahaan yang tadinya Apple Computer menjadi Apple Inc. atau Apple Inc. Corporation, dan sekarang Apple mulai fokus ke arah teknologi seperti mengembangkan handphone atau yang lain sebagainya. Dan di akhir film pun diperlihatkan bahwa Steve membuka siaran radio dan Steve mulai mengatakan bahwa dan film pun berakhir.